Terima kasih informasinya Fani Maniar langsung dari gedung KPK. Saya akan mengundang tamu saya, satu lagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mardhani. Bisa bergabung bersama kami. Macet jalan, Pak. Macet sekali. Apa kabar? Alhamdulillah baik, silahkan. Siap. Ini PKS yang cukup tengah mendapatkan sorotan, lagi-lagi karena adanya dugaan, ramai diberitakan bahwa ada aliran dana dari orang yang tidak jelas dalam tanda kutip masuk ke kas partai politik Anda. Jawabannya ditahan dulu. Kita jeda, kami kembali saat lagi pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Menyambung yang tadi, ramai diberitakan ada dugaan aliran. Kalau untuk di PKS sendiri, sistemnya seperti apa sih menerima dana sumbangan itu? Ya, yang pertama, mohon maaf, yang hadir saya harusnya kan Nasir Jamil, Bang Muzamil, ataupun Gus Dur yang memang pansus parpol, tapi saya ikut pansus belakangan, makanya jaga gawang datang. Mohon izin Pak Ikrar, Pak Arif, nanti kalau diskusi kayaknya sedang-sedang aja nih. Yang pertama, di undang-undang kita jelas bahwa sumber dana parpol itu 3, ya. Pertama adalah iuran kader. Yang kedua, sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah bantuan APBD atau APBN. 2 ini aman, tinggal yang ketiga, yang sumbangan. Tapi dijelaskan juga, yang sumbangan ini mestinya dia bersifat jujur, terbuka, sukarela, bertanggung jawab, dan wabil khusus untuk pendidikan politik. Makanya kalau kita terima sumbangan, harus jelas siapa yang nyumbang, ada NPWP-nya, ada KTP-nya, jelas rekodnya. Tadi nggak bisa lagi kita menggunakan hamba Allah, nggak bisa. Berarti yang masuk ke partai itu harus jelas semua. Ya. Data-datanya harus clear. Kami diaudit tiap tahun oleh auditor publik. Dan itu diatur di undang-undang partai. Undang-undangnya ada, di kami juga ada. Dan minta maaf kalau saya agak jumping sedikit, orang-orang seperti Pak Tona dan kawan-kawannya yang sebetulnya minta maaf maklar dan lain-lain, nggak akan mau tuh nyumbang secara jujur, sukarela, tulus, karena sumbangannya ada niatnya. Kalau itu dititipkan lewat kader yang kemudian memasukkan atas nama kader tersebut. Nah, nanti akan kelihatan profilnya. Kader kita ini kan pendidikannya apa? Berarti mirip-mirip dengan PPATK, membuat profil sumbangan juga dari PKS seperti itu. Iya, kalau misalnya saya penghasilan 5 juta, tiba-tiba nyumbang 300 juta. Pertanyaan jelas, dari mana? Karena di kita jelas, kami ini diingatkan, yang namanya harta itu akan ditanya dari mana dan kemana. Kalau boleh tahu yang mengaudit siapa? Ada nama akuntan publiknya. Nanti saya setelah break ini saya telepon, nanti saya kasih tahu. Oke, baik. Karena memerlukan waktu untuk itu ya. Oke, baik. Sebelum nanti agak melebar, harus didefinisikan ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi rekening partai politik dan rekening dana kampanye. Supaya nanti diskusi kita ya mana yang nanti dispesifikkan. Betul, Pak Arif. Oke. Pak Ikrar, ini jelang 2014 ini banyak sekali kemudian ada dugaan-dugaan korupsi, perilaku korup ini meningkat. Karena kita tahu untuk 2014 tidak hanya mendulang suara tapi juga mendulang dana. Iya. Iya, jadi kalau saya ingin menambahkan ya. Jadi kalau menurut undang-undang kan dari dana APBN ya, kemudian dana sumbangan, apalagi satu lagi iuran anggota ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi teori politik itu kan kalau APBN itu kan masuk dalam kategori public money ya, uang rakyat. Cuma kan Anda juga tahu public money yang masuk ke partai itu bukan cuma atas dasar suara, tapi bisa juga atas dasar siapa menduduki apa ya. Maksud saya, apakah orang partai itu ada di kementerian A, B atau C. Itu juga bagian dari public money. Jadi ini juga nggak ini Mas. Jadi nggak clear ya. Kemudian juga persoalan sumbangan, kita juga tahu kan, sumbangan itu bisa dari perusahaan, bisa dari individu dan sebagainya ya. Nah, cuma yang jadi persoalan itu adalah bahwa selama ini yang menjadi incaran itu kan adalah uang yang ada di partai politik, baik itu dana kampanye ataupun dana bagi partai itu. Tapi belum ada mengenai uang yang dimiliki oleh calon-calon anggota legislatif. Kenapa demikian ya? Karena buat saya secara teoritis ya, asumsi politik dimanapun tidak ada itu sumbangan sukarela ya.
Jadi kalau tadi Anda mengatakan Fatona dan kawan-kawan, buat saya siapapun yang menyumbang untuk partai itu, kalau buat saya itu bisa dalam artian ijon. Ijon itu artinya saya ngasih duit dulu, nanti kemudian saya dapat hasilnya ya. Atau bisa juga dalam kategori, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai bribe and kickback. Okay. Jadi saya menyogok dan kemudian saya mengharapkan ada tendangan balik, bola itu balik ke saya. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai tentang dana kampanye dan juga operasional sehari-hari, dana kampanye yang menyedot paling besar. Iya, saya sangat tertarik dengan topik ini. Nanti Pak Ikrar atau Mas Arief bisa nyambung. Nah, sekarang ini yang berkembangkan demokrasi yang mahal ya, high cost demokrasi, costnya tinggi karena suaranya juga mahal, sehingga berbagai pihak mencoba untuk mengumpulkan uang biar dapat suara. Tetapi sebetulnya sangat tidak sehat, karena itu membuat tadi banyak orang alih-alih dia benar-benar menganggap ini sebagai pilihan hidup, pilihan perjuangan, jadinya tadi ada ijon, ada kickback, ada bribe dan lain-lain. Nah, karena itu memang kami di DPR juga merasa undang-undang terkait dengan keuangan partai dikaitkan dengan kampanye dan lain-lain mestinya lebih transparan. Dan ini sangat sesuai dengan era kita sekarang di mana transparansi. Makanya dengan PPATK nanti mungkin tapi yang membentuk undang-undang itu termasuk dari partai Anda juga, dari PKS. Iya, kami akui bahwa undang-undang ini banyak lubangnya. Karena kemarin kita habis energi untuk electoral threshold gitu ya, itu masing-masing jaga eksistensi. Padahal ke depan mestinya salah satu yang paling utama bagaimana membuat demokrasi ini menjadi murah. Nah, kalau demokrasi murah, maka peluang korupsi menjadi rendah. Kalau lubangnya itu rendah, termasuk ada cuman hanya diatur masalah pembatasan dana untuk kampanye khususnya. Sangat global. Perseorangan 1 miliar, kelompok 7 sangat global. Karena kalau dilihat asal usulnya juga tidak diatur. Kalau dilihat sebenarnya bisa dipetakan. Kayak overhead cost partai murah, rata-rata murah. Tapi yang mahal itu nih TV One, iklan. Iklan kita costnya mahal sekali ya. Terus banner, terus nanti ada dangdutan, ada kampanye umum. Nah itu kalau kita bisa didik masyarakat untuk menjadikan demokrasi ini murah, menarik, jujur, transparan, maka itu sangat baik buat iklim Indonesia. Oke. Ini kemudian peran KPU seperti apa sih, Mas? Meskipun seperti tadi yang disampaikan, ini ada celah-celah yang ini khilaf. Dibuat celah-celah tuh khilaf atau sengaja? Jangan PKS sendiri semuanya itu. Ini celah-celah ini. Nah, posisi KPU seperti apa? Dijelaskan di segmen selanjutnya. Kembali kita harus jeda. Kami kembali saat lagi pemirsa. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama kami, bersama tamu saya malam hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda atau juga melalui akun Twitter @malam_TV1. Saya ke Mas Arief lagi. Jadi posisi KPU seperti apa ketika kasus-kasus seperti ini, ada dugaan-dugaan aliran dana yang mengalir? Dalam setiap tahapan pemilu ini KPU mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, gitu ya. Makanya di dalam draft peraturan KPU tentang dana kampanye itu kita memasukkan pasal-pasal bukan hanya meminta kepada partai politik untuk lebih transparan, tapi juga kandidatnya. Jadi kita dorong kandidat, karena ini kan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Kita jadi dorong itu artinya hanya bentuk himbauan saja atau konkretnya seperti apa? Begini, kompetisi itu kan berlangsung juga antar kandidat. Kami minta kepada mereka melaporkan juga kepada KPU terkait uang yang mereka terima dan yang mereka gunakan. Nah, kami akan publikasikan siapa kandidat-kandidat yang memberi laporan kepada kita. Ini rancangan kita seperti itu. Nah, tapi itu tidak diatur di undang-undang. Tidak diatur, karena undang-undang hanya mewajibkan kepada partai politik untuk memberi report, gitu loh. Tapi kan pertarungan ini bisa juga terjadi antar kandidat. Nah, maka kami mendorong kandidat juga memberi laporan. Nah, siapa yang memberi laporan kita akan publikasikan, biar masyarakat kemudian menilai mana kandidat yang transparan, punya akuntabilitas bagus, mana yang tidak, gitu loh. Tapi pada akhirnya saya belum tahu ini apakah nanti bisa disetujui atau tidak, gitu loh. Bisa disepakati. Berarti masih wacana. Karena memang kalau kita mau membuat peraturan ada satu tahapan yang disebut konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, yang semacam ini sudah kita konsultasikan kepada publik.
Jadi beberapa lembaga yang punya kompetensi untuk membahas soal ini sudah kita ajak bicara. Mereka mendorong untuk terciptanya transparansi ini. Jadi mendorong supaya kandidat juga membuat. Jika tidak ada sanksi dari KPU, tapi kemungkinan aliran-aliran dana haram, dana ilegal ini bisa dijerat dengan TPPU. Seperti itu ya, Mas? Itu undang-undang yang lain nanti. Undang-undang yang lain. Sambil kita baca ini, ada beberapa pasal dari undang-undang TPPU. Ada di pasal 6, korporasi dapat dipidanakan jika dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan memberikan manfaat bagi korporasi. Kalau Pak Ikrar melihatnya ini sudah cukup bisa memberikan cambukan tidak? Memberikan warning kepada orang-orang nakal yang kemudian bermain di dalam aliran dana ini? Untuk buat saya TPPU. belum ya. Persoalannya ini kan, tidak cukup. Oh, tidak bisa, karena persoalannya kan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pemilik korporasi atau kemudian orang yang di korporasi itu kemudian memberikan dana kepada partai dengan tujuan-tujuan yang tadi katakan untuk kemudian keuntungan dari korporasi. Dan ini kan baru terjadi dengan kasus TKS ya, maaf ya Bung. Jadi di mana kemudian baik LHI, Patona atau kemudian orang-orang yang terkait dengan impor daging itu kemudian menyatakan di pengadilan bahwa memang benar ada uang masuk dan sebagainya ya. Tapi kalau kemudian yang lain-lain yang jauh lebih canggih ya, ini kan yang dilakukan teman-teman yang tersangkut dalam KPKS ini kan maaf sangat naif dan buat saya sangat konyol kan. Baik, ini ada penelpon yang jauh sekali dari Parepare. Ada Pak Oktavianus. Selamat malam Pak Oktavianus. Selamat malam Mbak Fira, selamat malam para narasumber sekalian. Yang paling menggelitik saya tentang dana politik ini adalah karena sementara di Parepare ini terjadi pilkada. Untuk menjadikan atau untuk melamar ke sebuah partai politik itu untuk menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota, kok harus bayar maharnya begitu Pak? Iya, jadi yang saya ingin pertanyakan, apakah ini dana ini legal apa tidak? Atau berapa sih Pak? Berapa sih Pak di sana biayanya kalau info yang Bapak terima? Ratusan juta Mbak, harus siap 2 miliar begitu satu pasang. Baik. Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dari masyarakat seperti itu. Saya tanya tanggapan Anda dulu. Ini sebagai perwakilan tidak hanya untuk PKS sebenarnya gambarannya. Ya, sebetulnya yang diungkap Pak Oktavianus realita yang ada. Kami di PKS juga merasakan itu dan merasa ini hal yang tidak sehat. Karena dari awal harus sudah ada uang besar yang diusahakan yang ketika nanti menjabat, pikiran pertamanya uang besar ini. Harapan kami, saya pikir semua parpol, Pak Ikrar pasti setuju, kita buat murah ini, buat menarik ini, sehingga benar-benar yang terpilih, yang jadi itu mereka yang tidak punya beban keuangan sebelumnya. Jadi dia bisa bebas, bisa sangat nyaman mengambil keputusan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Kami di PKS makanya banyak mengajukan kader-kader kami sendiri. Oke, baik. Nanti kita berbincang lagi kembali, kita harus jeda, kami kembali saat lagi. Langsung kita sapa, ada penelpon dari Jepara. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam, dengan Bapak Gunawan. Betul. Langsung Pak. Itu narasumber dari KPU, ada Mas Ikrar, ada dari PKS ya. Iya. Saya jujur aja saya sampaikan, saya kader PDI Perjuangan ya. Bahwa wacana yang disampaikan Mas Budiman KPU itu wacana yang ngoyoworo lah ya. Mengapa Pak? Seorang caleg atau seorang kandidat menyampaikan laporan dengan tanpa ada dasar hukumnya itu buat apa gitu. Menurut Anda sia-sia? Sia-sia. Jadi kita ini selalu membuat aturan yang banci gitu ya. Aturan-aturan yang jelas dikedepankan, namun aturan yang krusial tidak dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira hanya itu komentar saya. Baik, terima kasih. Aturan yang tegas saja Mbak. Saya sampaikan. Ya. Komentarnya, KPU dinilai tidak tegas, sia-sia kalau buat aturan seperti itu. Enggak juga sih. Karena ini pasti akan mendorong publik untuk turut serta menilai. Iya. Jadi ini ada kandidat nih,
Pekerjaannya misalnya usaha kecil-kecilan, kira-kira penghasilannya 1 tahun 100 juta misalnya. Tiba-tiba dia bisa kampanye yang biayanya puluhan miliar, ini nggak masuk akal. Biarkan masyarakat kemudian menilai. Ini kan bagian dari upaya juga mendidik masyarakat supaya dia juga berperan aktif gitu dalam proses politik ini. Oke. Di base data KPU pernah ada seperti itu? Gambaran-gambaran seperti yang Anda sampaikan tadi? Belum ya, belum. Karena sekarang kan masih dana partai politik, laporan dari partai politik yang kita. Ini untuk persiapan jelang kampanye. Oke. Saya ke Pak Ikrar tadi. Agak menarik ketika Anda mengatakan PKS sangat naif. Ya, sangat naif. Kenapa sangat naif ya? Karena Fatona itu menggunakan sistem perbankan modern. Yang Anda tahu sangat mudah uang-uang itu dilacak. Baik yang untuk yang 40 orang lebih perempuan itu ya, ataupun untuk yang katanya untuk orang-orang yang ada di PKS ya. Kenapa ini naif? Karena Anda tahu dalam kategori korupsi yang modern justru yang digunakan itu cara-cara yang sangat tradisional dan konvensional, yaitu bawa karung atau bawa ini langsung gitu. Jadi tidak ada transaksi perbankan yang kemudian bisa dilihat oleh PPATK ya. Dan itu yang terjadi, tidak bisa di-trace ya, kecuali kalau kemudian dia langsung beli rumah dan kemudian akan ketahuan ya. Tapi kalau misalnya itu melalui satu sistem perbankan modern dan dia tahu persis sejak terbentuknya PPATK segala uang yang melebihi 1,5 miliar itu akan masuk dalam rekamannya PPATK ya. Dan Anda tahu kan yang 1,5 miliar sampai 1 miliar aja ada sekitar 2 juta transaksi ya. Nah kemudian yang lebih dari 1 miliar itu jumlahnya makin dikit. Jadi makin tinggi jumlahnya, makin sedikit data yang dimiliki oleh PPATK. Jadi PPATK semakin mudah untuk kemudian men-trace ini uang dari mana, berasal dari mana, dan kemudian mengalir kemana aja. Itu. Senyum-senyum? Iya, saya setuju. Ya. Yang pertama ingin negaskan aliran Fatona masih diduga kepada personel. Kalau ke struktur alhamdulillah tidak ada. Dan kami dari awal sikapnya sama, Mas Ikrar atau yang lain, monggo dibuka, dibongkar karena ini juga membebani kami sebagai partai. Kita ini lahir dari rahim reformasi, kita ingin membangun partai yang modern, 75% dari kita tuh S1, kita ingin, ayo loh, ada partai yang menarik, yang tanpa uang juga bisa. Tapi ternyata godaan-godaan ada orang, makanya buka yang kayak gini dibuka dengan jelas. Dan godaan-godaan itu sengaja dibuka mungkin peluangnya oleh internal PKS sendiri. Ya, makanya apapun monggo dibuka di pengadilan. Karena siapa yang salah harus dihukum, siapa yang benar harus direhabilitasi. Karena ini dari dulu saya katakan ini ruang publik, beda dengan ruang private. Kalau di ruang private kita mau buat apapun hukumnya hukum private. Tapi kalau banyak godaan seperti itu yang dihadapi oleh partai politik. Ya semuanya pasti akan ada godaan. Kita seperti apa bentuknya? Milih berpolitik atau tidak berpolitik pasti ada godaan. Bentuknya seperti apa godaan? Godaan kalau yang sekarang ini katakan kita punya 3 menteri, banyak yang coba untuk mempengaruhi kementerian ini memberikan proyek. Walaupun saya agak tersenyum kecut ketika Yudi Setiawan bilang dia dikenalkan sama Fatona kan, ke Pak Lutfi atau ke yang lain gitu ya. Kenapa? Ya karena berkali-kali ikut tender, udah ngasih duit, gagal terus. Kan menurut saya justru itu terbukti di Departemen Pertanian, sistemnya berjalan. Monggo, Anda ngasih duitnya ke siapa? Sistemnya jalan. Gitu. Kuotanya turun terus gitu. Nah, kalau buat saya ini pelajaran mahal. Bagaimana kami benar-benar berhati-hati, ini ruang publik, pertanggungjawabannya bukan cuma kepada masyarakat. Kalau kami ada Allah Subhanahu wa taala, mahal sekali. Oke, nanti kita berbincang sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Pak Ikrar, kalau melihat tadi yang dijabarkan oleh Mas Arief, ada celah dari undang-undang yang dibikin ataupun dibuat di Senayan. Kemudian untuk kedepannya seperti apa? Sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi gini ya, saya melihat ada satu kemajuan yang sangat signifikan ya. Dan memang terus terang undang-undang itu yang membuat adalah pelaku-pelaku dan aktor-aktor politik sendiri. Yang seharusnya mereka bertitel legislator, pembuat undang-undang. Cuma sayang-sayangnya
undang-undang yang mereka buat itu lebih banyak bagian dari kompromi politik ketimbang pemikiran politik untuk kemajuan bangsa. Tapi dengan adanya kasus-kasus semacam ini, itu akan sangat positif. Kenapa sangat positif ya? Ini akan mengurangi tingkat korupsi di partai-partai politik. Dan terus terang, saya berani mengatakan bahwa yang tadi dana kampanye yang murah, kemudian akan semakin itu baru akan terjadi mungkin 4 kali pemilu lagi. Dengan asumsi kalau dalam 4 kali pemilu, itu tingkat pendidikan orang Indonesia meningkat, dan kemudian tingkat kesejahteraan atau ekonominya meningkat. Dengan demikian, itu seperti di Amerika, nanti politisi yang disumbang oleh rakyat dan bukan politisi yang kemudian mengeluarkan uang untuk rakyat. Jadi dengan demikian kita akan bisa mencapai suatu sistem demokrasi yang baik. Cuma lagi-lagi yang tadi dikatakan oleh Metro ya, godaan atau rayuan uang itu ya, itu memang didapat itu koalisi antara orang di pemerintahan, orang di partai politik, dan tentunya pengusaha. Kalau misalnya pengusaha juga masih memiliki kepentingan politik untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keuntungan dia, masih sulit itu. Kenapa sih kalau Anda ini penjabarannya di mata Anda melihat partai politik di Indonesia ini tidak ada yang baik? Oh, kalau buat saya semuanya korup. Ya, termasuk PKS. Cuma PKS aja yang sekarang paling sial itu yang tadi saya bilang, sangat naif itu ya. Dia tidak secanggih Partai Golkar. Walaupun saya harus berani membela PKS. Kenapa demikian? Karena yang mereka klaim, kenapa kemudian Lutfi diambilin mobilnya, rumahnya, kemudian uangnya. Tapi mengapa teman-teman dari partai lain, khususnya Demokrat, itu yang udah jelas-jelas sekarang masuk penjara, itu uang dan harta bendanya tidak diutik-utik. Itu. Berarti itu peran penegak hukum. Kalau buat saya ya, walaupun itu harusnya KPK juga melakukan hal yang sama. Ya, yang pertama, terima kasih Mas Ikrar. Kami akan terus berusaha untuk lebih transparan. Makanya dengan PPATK, dengan KPU, dengan KPK sekalipun harusnya kita bekerja sama. Karena kita semua institusi negara bertanggung jawab untuk anak cucu kita. Kerja kita hari ini akan dinikmati. Nah, kalau tadi Mas Ikrar bilang 4-5 tahun ke depan, kami sangat berharap mungkin 1-2 pemilu ke depan dengan catatan KPU didukung, media didukung, kami partai politik makin terbuka, teman-teman kayak Mas Ikrar, watchdognya lebih berani lagi, buka itu semua. Pengadilan, mobil khusus paling utama adalah penegakan hukum. Kita paling lemah itu di penegakan hukum, sehingga kolusi, korupsi, nepotisme terus aja terjadi. Gitu. Penyelenggaraan pemilu tidak hanya butuh murah, tapi dia juga butuh mudah, dia juga butuh rendah konflik. Nah, KPU bisa mewujudkan itu tidak bisa sendirian, tapi KPU harus didukung oleh kawan-kawan di parlemen, gitu ya, diberi masukan oleh para peneliti, akademisi, lalu support media menginformasikan kepada publik, dan bagian akhirnya adalah partisipasi publik meningkat untuk sama-sama menciptakan pemilu yang luber dan jurdil. Pertanyaan kunci yang paling terakhir kepada Anda, dari Mumtazah siapa sih? Nanti ada bab khusus untuk menjelaskan. Tapi teman-teman kader internal mengenal siapa sosok dari Mumtazah. Untuk kader PKS kami jelas bahwa pernikahan teman-teman kader PKS rata-rata pernikahan untuk perjuangan. Saya dari UI, istri saya dari IKIP, dua-duanya pengajian, kita nyatu, anak kita juga bergabung sama PKS. Karena kita bergabung di PKS bukan untuk partai politik, ini jalan hidup. Nah, kalau ada tiba-tiba dari Mumtazah, kami juga heran. Berarti belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu dan tidak tahu. Kalau itu benar, maka itu adalah sesuatu yang sangat membuat kami bertanya besar. Harapan kami itu tidak benar. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan kami akhiri Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Saya Alfira Karunisa undur diri. Selamat malam Indonesia.